Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru, di mana terdapat perubahan perilaku dan tata cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Marilah kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 13, kita masuk dalam rumahnya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bumi
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang selalu di sekitar kami. Kami sering berlaku tidak adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 ini di tengah melanda kami, mengikat betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berilah hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpan dan dosa ini, kami bersyukur dengan kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayani kami untuk berbakti kepadamu. Berkati kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian dan doa firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai dengan 67. Dengan judul Ribka dipitnah bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, aku inilah hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itulah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di negeri kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku, dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai kepada mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Disinilah aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berilah aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hati Ribka telah datang membawa bunyi di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolonglah berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahu serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya.
Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudaraku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu, beritahulah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling kemana, ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban Betuel menjawab, semuanya ini didatangkannya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiklah atau buruknya. Lihatlah, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hambanya itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikannya semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makanlah minumlah mereka, ia dan orang-orang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Pergilah sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pula kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedangkan Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudaranya mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang diberikan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi ibu berlaksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka berserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah Sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayani pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hambanya itu, siapkanlah laki-laki itu berjalan di padang ke arah kita. Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkuk dan bertekuk lututlah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, sambil dia mengambil istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihibur setelah ibunya meninggal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Suci hati
Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini, sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Injil Matius pasal 11, ayat 16 sampai dengan 19, di bawah perikop, Yesus dan Yohanes Pembaptis, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30 dengan perikop ajakan juru selamat. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, sekarang ini kami ingin mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 di bawah perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bagian yang pertama. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah kekristenan pasti akan selalu ada orang yang menolak pemberitaan kabar baik. Bahkan penolakan itu sudah ada sejak zaman Yohanes Pembaptis dan Tuhan kita Yesus Kristus masih hidup di dunia. Hal itu dikarenakan masih banyak orang yang dibutakan oleh dosa, kekerasan hati, dan kesombongan. Di zaman Yohanes Pembaptis dan Tuhan kita Yesus Kristus, penolakan itu pertama-tama muncul dari kalangan orang-orang yang dianggap bijaksana, pandai, dan terdidik. Seperti para ahli Taurat misalnya. Yang kedua, muncul dari kalangan orang-orang yang memiliki kesombongan rohani, orang-orang yang menganggap dirinya paling hebat dalam pengetahuan tentang Allah dan agama. Seperti orang-orang Farisi misalnya. Dan yang ketiga, dari kalangan orang-orang yang dengan sengaja mengeraskan hati untuk menerima kebenaran yang diberitakan kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Meskipun ada penolakan, tetapi Yohanes Pembaptis, terlebih-lebih Tuhan kita Yesus Kristus, tetap setia untuk memberi dan mengabdikan kehidupan mereka dalam melaksanakan tugas pengutusan dari Allah itu dengan baik. Bahkan Yesus tetap bersyukur masih ada dan tidak sedikit orang yang tidak menolak, orang yang mau mendengarkan, orang yang mau menerima dan menyambut pemberitaan kabar baik itu dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, dan sukacita. Di dalam nas kita, mereka yang menolak diumpamakan oleh Yesus seperti anak-anak yang labil, yang tidak punya pendirian, yang belum bisa menentukan sikap. Sedangkan orang-orang yang menerima, yang mau menyambut baik berita keselamatan atau kabar baik yang disampaikan kepadanya, di dalam nas kita disebut oleh Yesus sebagai orang-orang kecil. Karena ketulusannya, karena kerendahan hatinya, karena keikhlasan dan sukacitanya dalam menerima pemberitaan kabar baik yang disampaikan. Di dalam nas kita juga, di antara dua nas yang ditetapkan bagi kita, ada perikop. Yesus mengecam beberapa kota. Lihat Lukas pasal 11 ayat 20 sampai 24. Beberapa kota yang dikecam oleh Yesus di situ dikatakan seperti Korazim, Betsaida, Tirus, Sidon, dan Kapernaum. Karena mereka tidak mau bertobat, karena mereka tidak mau mendengar dan tidak mau menerima kabar baik yang disampaikan. Meski demikian, sama seperti orang-orang yang menolak pemberitaan kabar baik sebelumnya, dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati, Yesus tetap mengajak mereka. Yesus tetap mengundang mereka dan semua orang untuk tetap datang kepadanya, untuk bersedia menerima kabar baik yang disampaikan, untuk bersedia mendengarkan seluruh kebenaran Allah yang diberitakan. Dengan lembut di dalam nas kita, Yesus tetap mengajak mereka semua. Yesus tetap mengundang mereka untuk menanggalkan kesombongan dan kekerasan hati, menyambut kabar baik dari Allah dengan sukacita, datang kepada Yesus dan menerima Yesus dalam kehidupan, mendengarkan apa yang mau Yesus sampaikan dan mau belajar daripadanya. Karena hanya melalui Yesus, oleh karena Yesus dan di dalam Yesus, manusia dimungkinkan, manusia dapat menerima keampunan dosa dan anugerah kasih Allah yang menyelamatkan. Kita lihat bagian kedua dari nas kita. Bagaimana ajakan dari Yesus Sang Juru Selamat dunia. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ditawarkan Yesus bukan beban kehidupan yang menyakitkan, tetapi yang ditawarkan oleh Yesus adalah ketenangan jiwa bagi kehidupan semua orang. Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sedemikian indah ajakan dari Sang Juru Selamat. Sekalipun ada penolakan, sekalipun ada banyak orang yang tidak mau menerima pemberitaan kabar baik, Injil, kabar keselamatan itu, tetapi sekali lagi dengan kasih, dengan penuh kerendahan hati, Yesus tetap memanggil, Yesus tetap mengundang semua orang
untuk datang kepadanya. Karena yang mau diberikan oleh Yesus, yang mau ditawarkan oleh Yesus adalah kehidupan dan bukan kebinasaan. Ketika Yesus mengecam Koraisi, ketika Yesus mengecam Betsaida, ketika Yesus mengecam Tirus, Sidon, dan Kapernaum, Yesus mengingatkan kembali akan bagaimana hukuman Allah yang dijatuhkan atas Sodom dan Gomora. Bagaimana sanksi yang diberikan Allah bagi orang-orang yang ada di kota tersebut. Bagi mereka yang tetap bertahan dalam dosa, hidup dalam kekerasan hati, kesombongan dan keangkuhan, sehingga menolak peringatan demi peringatan yang Allah sampaikan bagi mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Yesus, undangan Yesus, ataupun ajakan Yesus yang sedemikian indah tentu tetap menjadi panggilan, undangan, dan ajakan yang terus dikumandangkan olehnya, yang terus disampaikan kepada dunia dan kita semua saat ini sampai kapanpun juga. Karena Yesus tidak pernah menghendaki, Yesus tidak pernah menginginkan satu orang pun dari antara manusia mendapatkan kebinasaan. Tetapi yang Yesus kehendaki adalah semua orang diselamatkan. Karena itulah Yesus rela datang ke dunia dengan ketulusan hati dan motivasi ataupun tujuan yang murni untuk melayani, untuk memberi yang terbaik kepada manusia. Tinggal persoalannya adalah, maukah kita manusia menerima Dia? Maukah kita manusia percaya kepadanya? Maukah kita manusia dengan sungguh-sungguh menerima kabar baik yang Ia bawa dan Ia sampaikan? Maukah kita manusia mendengarkan firman-Nya? Maukah kita manusia dengan kerendahan hati belajar kepadanya? Maukah kita manusia menanggalkan segala beban dosa? Maukah kita manusia menanggalkan segala kesombongan, keangkuhan hidup, dan kekerasan hati? Karena sejarah membuktikan bahwa pada zaman Yesus sekalipun, respon ataupun tanggapan terhadap Yesus dan pemberitaan kabar baiknya tidaklah sama. Ada yang menolak, ada yang mengeraskan hati, ada yang bertahan dengan kesombongan dan keangkuhan hidup, dan sebagainya. Meskipun kepada mereka sering dan selalu diingatkan bahwa bagaimana respon atau tanggapan mereka, maka hal tersebut akan berdampak atau akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Semua jawaban itu ada pada diri kita. Oleh karena itu, semoga semua hal yang disampaikan kepada kita melewati kebenaran firman Tuhan ini sungguh dapat menjadi perenungan yang indah bagi kita semua. Yang menolak diumpamakan oleh Yesus seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kami tidak berkabung." Anak-anak yang masih labil, anak-anak yang tidak punya pendirian, anak-anak yang belum bisa menentukan sikap. Tetapi orang yang menerima, orang yang mau menyambut baik pemberitaan kabar keselamatan Injil daripada Tuhan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang membuka hati dengan penuh ketulusan, yang merendahkan diri di hadapannya untuk dengan sungguh-sungguh menerima dan menyambut kabar baik itu dengan sukacita. Mau belajar daripadanya dan mau hidup di dalamnya.
Sekali lagi, jika pertanyaannya adalah, bagaimana ketika ajakan ataupun undangan dari juru selamat itu menjadi ajakan ataupun undangan yang terus dikumandangkan sampai dengan saat ini, bahkan sampai kapanpun juga oleh Yesus dalam kehidupan kita manusia. Dan bagaimana perhatian, respon ataupun tanggapan yang kita berikan. Semuanya ada pada diri kita. Ada pada hati dan kehidupan kita. Ada pada kesediaan kita. Tetapi yakinlah bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sama seperti yang mau dilakukan oleh Allah terhadap hamba Abraham dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Menuntun hamba Abraham ke jalan yang benar. Itu yang dilakukan oleh Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang diutus Allah ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Dari perenungan ini, kita tentu akan mau dan bisa menentukan sikap. Bagaimana tanggapan kita terhadap semuanya itu? Karena kita tahu bahwa bagaimana tanggapan kita itu akan berdampak, akan berpengaruh bagi kehidupan kita manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Bagaimanapun tanggapan kami, penerimaan ataupun sambutan kami terhadap Engkau, ya Allah, ya Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan berdampak, akan berpengaruh bagi kehidupan kami. Engkau tidak menghendaki kami untuk terus hidup sebagai anak-anak yang labil, yang tidak punya pendirian, yang tidak bisa menentukan sikap, tetapi menjadi orang-orang yang dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, keikhlasan, serta sukacita mau menerima Engkau, menyambut kabar baik-Mu, mau belajar daripadamu, sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan penyelamat umat-Nya. Karena itu biarlah melewati perenungan yang indah ini, kami pun beroleh pencerahan untuk dapat bagaimana mengambil sikap kehidupan yang berkenan bagi-Mu, untuk dapat menentukan langkah. Karena yang terbaiklah yang mau Engkau lakukan, Engkau perbuat bagi kami. Siapapun adanya kami hanya memohon pertolongan-Mu. Baik kami selaku orang dewasa, baik kami selaku kanak-kanak, pemuda remaja dalam hidup keseharian kami. Karena tanpa Engkau dan Roh Kudus-Mu, maka kami tidak akan bisa mengambil keputusan. Kami tidak akan bisa menentukan sikap. Karena itu hadirlah senantiasa dan berkuasalah dalam hati serta kehidupan kami. Berkati hari-hari kami, pribadi kami dan keluarga kami. Untuk semua hal ke depan yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Untuk segala tugas pekerjaan yang kami lakukan. Untuk kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Mohon lingkupi kami dengan kasih-Mu. Mohon anugerahkan bagi kami kesehatan, kekuatan, penjagaan dan perlindungan yang daripada-Mu. Hati yang penuh hikmat untuk tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Terus bertekun dalam doa, berpegang teguh dalam iman dan pengharapan yang kepada-Mu. Serta yang paling utama, tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami tetap diperkenankan beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan biarlah hal seperti ini akan selalu berkenan bagi-Mu. Dan Engkau sendiri yang membuatnya menjadi sesuatu yang indah bagi diri kami. Membuat kami semakin lebih dekat satu dengan yang lain. Hidup dalam kasih yang Engkau ajarkan. Kami serahkan Tuhan, gereja kami, masyarakat kami,
untuk segala hal baik ke depan yang tetap akan kami jalani. Meski dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami meyakini akan kuasa kasih-Mu. Kami meyakini akan pimpinan, penyertaan, penjagaan, dan perlindungan-Mu. Karena itu ajar kami untuk senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Kami serahkan pemerintah negeri kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, dan semua orang yang terlibat aktif, berdiri paling depan dalam segala upaya untuk menangani permasalahan yang sedang kami hadapi sekarang ini. Jauh dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami senantiasa bersama-sama memohon kuasa kasih Allah, kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang bekerja, berkarya, dan bertindak untuk memulihkan keadaan ini, untuk menjadikan segala sesuatunya baik kembali, memberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi kami. Karena Engkau berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya, sama seperti Engkau sudah menenggelamkan dosa-dosa kami, membenamkannya sampai ke tubir laut yang paling dalam. Maka bukan perkara mustahil bagimu untuk menyatakan tindakan kasih dan kuasa-Mu yang besar itu di atas segala situasi dan kondisi kehidupan yang kami hadapi. Karena itu kepada-Mu kami bermohon dan mempercayakan segala sesuatunya. Berikut kami juga serahkan, percayakan kehidupan keluarga besar kami yang jauh daripada kami saat ini. Dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam situasi dan kondisi hidup seperti ini, kami senantiasa memohon belas kasih, campur tangan penjagaan dan perlindungan Tuhan kepada mereka. Sehingga sama seperti kami di tempat ini, mereka pun boleh menikmati dan menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan baik. Dalam situasi sesulit apapun, semuanya tetap berjalan dengan baik. Karena ada Tuhan yang menjadi penolong utama bagi dan di dalam kehidupan ini. Kami serahkan gereja kami dengan segala macam bentuk pelayanan yang dilakukan. Melatinya nama Tuhan tetap boleh dipuji dan dimuliakan. Karena itu berkati semua orang yang terlibat di dalamnya, yang memberikan diri, waktu, tenaga, pemikiran, melewati berbagai hal dan tindakan yang dilakukan untuk mendukung pelayanan seperti ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memperhitungkan sebagai kebenaran bagi. Berkati jemaat Tuhan untuk tetap setia mengikuti rangkaian peribadahan yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi kami. Tetap ada sukacita, tetap ada semangat, tetap ada kerinduan untuk datang kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua hal yang sudah Engkau lakukan bagi kami, yang akan Engkau lakukan, dan yang akan Engkau terus nyatakan untuk kami. Karena itu ini kami dengan doa kami, ini kami dengan permohonan bersama kami, yang kami bawa ke hadapan tahta kasih-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar kita, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik di Tuhan. Aku tahu ya Tuhan Allahku, bahwa Engkau adalah pengujian bagi dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menompang pelayanan pengabaran gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini.
supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya, dan dari segala masa dan tempat kita mengirimkan pengakuan iman Rasulullah kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Atas nama BPH dan Majelis Jemaat GKI Rokin, kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang tetap mengikuti ibadah walaupun belum bisa bertatap muka langsung seperti biasa. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.